mic-nya, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ayyuhal ikhwah, jamaah subuh kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu di dalam perjalanan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengambil jalan hidup untuk mencari
an-najata wal falaha wal fauza wal hayata thayyibah. Dan itu hakikat yang dicari manusia. Aina makanu wa khaizu makanu. Di saat kita ditunjukkan oleh Allah tentang kehidupan kita, diperlihatkan oleh Allah, di saat kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu membaca, selalu al-indar wal ihtidar, selalu mendapat kesempatan untuk mengambil peringatan dan berwaspada dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadi illal ladzina amanu, menjadi wa amilus shalihat, menjadi tawassaw bil haq, menjadi tawassaw bis sabr. Hari-hari kita yang kita ditolong oleh Allah berada dalam jalan yang dikecualikan oleh Allah dari khasarah, dari kerugian, dari kebinasaan, dari kehinaan, dari kehidupan yang tidak thayyib, maka tidak henti-hentinya kesempatan-kesempatan yang mahal ini harus selalu menjadi kesempatan bagi kita untuk seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu, untuk terus membenarkan, wa qaribu, dan mengambil semakin dekat, semakin dekat. Al-mubadarah, untuk selalu semakin bertambah mensegerakan apa yang sudah kita dapatkan tentang iman kita, tentang amal saleh kita, tentang kita masih dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, tawassaw, berwasiat di dalam kebenaran, tawassaw bis sabr, selalu kita mengingatkan untuk kuat menahan diri dalam iman kita, amal kita, saling nasihatkan, saling mengajarkan, saling mempelajari tentang kebenaran ini. Dan kita hal yang demikian ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita, sebagaimana tadi yang dibaca oleh kita waktu salat subuh. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah mengingatkan, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat jalan itu terang benderang, melihat perjalanan kita itu harus jelas terus.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan di ayat tadi, apakah orang yang dia itu adalah ala bayyinah, di atas bayyinah, di atas kejelasan terang benderang, min rabbihi, dari Rabbnya. Kama zuyyina lahu su'u amalihi, apakah sama? Ya. Apakah sama seperti orang yang amal-amal buruknya dhalla sa'yuhu, yang tadi malam kita sampaikan dalam surat Al-Kahfi? Apakah sama orang yang sebenarnya yang dia miliki amal-amal yang keliru, amal-amal yang buruk, dihiaskan menjadi kebiasaan dia, dibiarkan untuk dia merasa aman, merasa nyaman, merasa benar, merasa tidak perlu memperbaiki, sudah cukup. Padahal sebenarnya yang ada pada dia adalah zuyyina lahu su'u amalihi. Yang ada pada dia adalah orang yang perjalanan amalnya adalah dan itu dihiaskan pada dia, sehingga dia biarkan, dianggap betul, dianggap sudah cukup, dianggap sudah sampai, dianggap sudah mendapati, menjalani. Allah peringatkan agar beda, agar terus menerus beda antara orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya dan antara orang yang ala bayyinatin min rabbih, orang yang terang jelas di dalam perjalanan amalnya. Ayat ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang gagal beriman. Ya, tentang orang-orang yang gagal beriman. Tentang orang-orang yang gagal punya kehidupan sair ilallah wa daril akhirah. Tentang orang-orang yang mereka hidupnya seperti yang tadi malam kita dinasihatkan ulama kita, tak henti-hentinya al-kurub wal masaib, berbagai macam bencana kemanusiaan. Dan tidak ada bencana kemanusiaan yang paling besar adalah bencana moral, bencana kegagalan mengenal hidup yang benar, yang itu akan menimpakan bencana musibah-musibah dohir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, tidak akan pernah ada musibah-musibah dohir yang Allah jadikan sebagai kehinaan bagi manusia kecuali diawali dengan musibah hati. Kecuali itu adalah sebab dari Allah tidak ridha dengan kehidupan mereka. Di mana ini adalah kehinaan yang sesungguhnya ditimpa manusia. Di mana ayat sebelumnya Allah berfirman, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwah. Berapa banyak negeri, kampung, peradaban-peradaban manusia
simbol-simbol, atribut-atribut kebesaran manusia. Berapa banyak? Hiya asaddu qaswah, terlihat kokoh, kuat, besar, dan dibesarkan dan dijaga oleh mereka. Allati akhrajatka, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai mereka ini bisa mengusir engkau, sampai bisa mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus meninggalkan kampungnya, negerinya di mana Nabi dilahirkan, dibesarkan, sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ahlaknahu, kami hinakan mereka, kami binasakan mereka, kami jatuhkan mereka, rendahkan, dan Allah khairul makin. Allah sebaik-baik zat yang membawa, yang merencanakan untuk hamba-hambanya. Kemudian Allah menyebut fala nasira lahu, di mana mereka tidak ada pertolongan sama sekali. Maka setelah ayat inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita adalah orang yang berada di dalam jalan Allah yang jelas, yang terang, karena sudah menjadi sunnah, sunanillah wa ayyamihi, sudah menjadi sunnah jazaallah ibadahu. Kalau Allah itu berbuat membalas hambanya, baiknya, buruknya, di saat Allah Azza wa Jalla membalas hambanya itu, Allah pisah, Allah bedakan. Yang gak mau beda, yang gak mau jelas untuk dipisah oleh Allah, akan terkena dampak kehinaan. Walaupun ada sisi-sisi kebaikan, sebagaimana istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anuhlaku wa fina shalihun, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah padahal kita adalah masih ada orang saleh, masih ada orang baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar, tetap akan terkena sunanillah wa ayyamihi, akan terkena ketentuannya Allah tadi. Kam min qaryatin hiya asaddu quwwah ahlaknahu, akan terkena idza kathural khabas, kalau kerusakan sudah sangat banyak. Makna ini dinasihatkan para ulama ketika orang-orang soleh, orang-orang yang ada padanya kebaikan-kebaikan, gak bisa membedakan diri dengan yang lain, dan diam, dan tidak terus-menerus punya perjalanan yang beda dengan perjalanannya orang-orang yang tidak di atas hidayah di dalam as-sair ilallah wa daril akhirah. Hakikat yang dia jalani hidup adalah bertemu dengan Allah dan negeri akhirat, tetapi mereka itu tidak jalan hidayah yang benar. Sehingga Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita, apa man kana ala bayyinatin, apakah orang yang dia di atas bayyinah, di atas kejelasan terang, beda, dan itu bayyinah itu
adalah karena mengikuti Rabbnya, mengikuti ajarannya Allah, mengikuti bimbingannya Allah, mengikuti ilmunya Allah. Dengan orang-orang yang sebenarnya perjalanan sairnya ilallah, perjalanan hidupnya di dalam menuju kepada Allah adalah su'u amalihi zuyyina lahu wattaba'u ahwa'ahum, dan selalu mengikuti hawanya. Beliau Alama As-Sa'di rahimahullah menasihatkan, la yastawi man huwa ala basiratin min amri dinihim ilman wa amalan qad alimal haqqa wattaba'ahu wa raja ma wa'adahu Allahu li ahli al-haqq kaman huwa a'mal qalbi qad rafadal haqqa wa adallahu wattaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wa ma'a dzalika yara anna ma huwa alaihi minal haq. Ini yang diminta. Ini yang harus kita paham. Ini yang harus kita selalu al-ikhtidar wal indad. Selalu cerdas mewaspadai diri kita dan selalu menjadikan peringatan. Karena berulang-ulang kita sampaikan, orang yang idda'a annahu ala hayatin ma'allah, orang-orang yang selalu mengaku dia adalah punya kehidupan dengan Allah, itu banyak. Hampir setiap lisan ya. Karena memang kita sudah ditunjukkan oleh Allah sisa-sisa ibrah, peringatan orang-orang yang seperti ini di Al-Quran. Sisa-sisa umatnya para nabi, bukan orang lain. Sisa-sisa umatnya para nabi. Dan terus menerus mereka pun ada padanya pengakuan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mereka mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga kecuali Yahudi, kecuali Nasrani. Itu ada di Al-Quran. Dan inilah yang kita orang beriman, dengan contoh begitu banyaknya. Apalagi Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sataftariku ummati ala sab'in wa sab'ina firqah. Umatnya Rasul sendiri pun jalannya yang semuanya adalah muslimin, semuanya adalah mengaku beriman kepada Allah, itu pun jalannya tidak sama. Jalannya tidak sama, kata Nabi Muhammad SAW. Umatku berpecah. Berpecah jalannya, siratnya, sabilnya, ya. Sebagaimana yang Allah katakan, wahadihi subula, jalan-jalan yang lain, tetapi masih mengaku sebagai jalan Islam, jalan iman. Maka beliau sesat mengingatkan kepada kita dari ayat tadi, tidak boleh sama. Orang yang punya perjalanan sair ilallah, hidupnya ingin bertemu kepada Allah, meraih kemenangan di sisi Allah, itu adalah orang yang man huwa ala basiratin min amri dinihim. Orang yang dia harus di atas ilmu yang jelas, yang terang di dalam semua urusan agamanya. Ilmu yang seperti kata Allah, wa kadzalika wa nufassilul
ayat. Demikian ini kami rinci. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, walitastabin sabilul mujrimin, supaya jalannya orang-orang yang enggak benar ini juga jelas, supaya tidak terjadi nyebrang sana nyebrang sini. Karena kalau Allah ingin menolong, ingin menyebut hambanya tertentu, ingin menyelamatkan hambanya tertentu, itu hamba itu diselamatkan oleh Allah karena memang dia beda. Kalau dia nggak beda, kalau dia tetap sama dengan yang rusak, walaupun ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai sholat, akan tetap diratakan sama, diadab. Hanya bedanya nanti dibangkitkan oleh Allah beda. Tapi kehinaan di dunia diratakan oleh Allah sama. Hanya orang mukmin yang masih punya iman seberat biji sawi, beda dibangkitkan dengan yang tidak. Tetapi ayo ikhwah, itu yang kita dituntut oleh Allah. Sebagaimana kehidupan manusia untuk kembali kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ini tidak cuma sekedar apa yang dinasihatkan secara dohir. Wa humul ladzina aktsaru dzikra. Tidak sekedar orang yang kita lihat mereka ini memperbanyak zikir kepada Allah, tapi Allah ingatkan untuk mengukur ala bayyinatin min rabbih atau zina lahu su'u amalihi. Kalau berbicara zikir, berbicara menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan banyak-banyak, itu semuanya banyak. Bahkan kalau kita kembali diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi sifat yamraquna min Islam kama yamraqus sahmu min ar-ramyah. Kata Nabi, ada kaum yang mereka ini terlepas dari Islam, ya, seperti anak panah lepas dari sasarannya, nggak pernah kena sebenarnya. Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah membandingkan kaum itu dengan sahabatnya. Padahal kita tahu sahabat Nabi ini ahli surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa qira'atukum ma qira'atihi wa laisa qiyamukum ma qiyamihi. Bacaan Quran kamu dengan mereka, kamu enggak ada apa-apanya. Banyak kalau bicara banyak. Salat malam kalian dengan mereka, oh kamu enggak ada apa-apanya. Siyamikum ma siyamihim. Puasa kalian dengan puasa mereka, kamu kalah. Tetapi dampaknya yang tidak ada. Naam, mereka zikir kepada Allah banyak, baca Quran banyak, salat lail banyak. Terus disebut oleh Nabi ibadah-ibadah mereka yang itu menunjukkan contoh mereka punya secara zahir kehidupan zikir kepada Allah. Ya, bahkan seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, mereka melebihkan lebih daripada sahabat. Ketika mereka menunggu sholat pun, yang ketika itu Nabi, para sahabat tidak melakukan, mereka lakukan. Luar biasa kalau bicara sekedar itu. Tetapi mereka tidak punya makna, faidah, buah zikir kepada Allah itu fi sirri wal alan wal ahya, dalam kehidupan mereka.
Di saat yang sama mereka adalah orang-orang yang mengalami kerusakan hidayah. Itulah orang-orang yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, maka beliau sesaat mengingatkan harus tidak boleh sama. Dan ini memperingatkan tentang jalan hidayah, jalan amal kita, jalan ilmu kita. Kata beliau, ilman wa amalan, secara ilmu, secara amal. Wa qad alimal haqqa wattaba'ahu, dan harus mengikuti kebenaran, tahu tentang ilmunya kemudian mengikuti. Dan waraja ma wa'adahullah, yang diharap, yang dicari juga terang, juga jelas apa yang Allah janjikan. Beda dengan yang satunya. Apa? Huwa amal qalbi. Kelihatannya banyak, tetapi hatinya buta. Hatinya keras. Hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Hatinya tidak bisa menyayangi orang-orang beriman. Hatinya tidak gampang tersentuh kalau diingatkan oleh Allah. Ini kan aneh. Banyak dohirnya, zikirnya, tetapi ternyata hatinya buta, nggak tahu mana benar, mana salah. Hatinya nggak cinta akhirat. Ya. Kalau dilihat jalannya untuk mendekatkan diri banyak, tapi hari-hari kelihatan yang dicari dunia. Tidak roja ma wa'adahullah. Kalau ditawarkan apa yang Allah janjikan, berpaling, nggak cocok. Loh, gunanya apa? Kamu banyak salat, banyak ini, banyak zikir, banyak berbicara agama. Kok kalau ditawarkan janjinya Allah kok nggak tertarik? Ya. Kalau di depan orang kita rame-rame buat majelis zikir, tapi kok tidak kelihatan kuatnya untuk mengharap yang ada di sisi Allah. Malahan nampak rafadul haq, tidak senang dengan kebenaran. Kan aneh. Ya, menolak yang hak. Kemudian yang diikuti selalu hawahu bi ghairi hudan minallah. Yang diikuti ternyata yang cocok-cocok dengan maunya. Kemudian anehnya, yara anna ma huwa alaihi minal haq. Selalu melihat, selalu menganggap, selalu aman, selalu merasa cukup kalau yang ada pada dirinya itu adalah kebenaran. Kata Al-Allamah Sa'di, fama ab'adal farqa bainal fariqaini wa ma a'dama tafawuta bainat ta'ifataini. Maka seharusnya yang ada harus alangkah besarnya, alangkah jauhnya perbedaan dari orang yang ala bayyinatin min rabbihi dengan orang yang zuyyina lahu su'amalihi. Harusnya beda. A'dama tafawuta, ma'a'dama tafawuta. Selisihnya itu harus besar. Ini ayyuhal ikhwah. Maka dari sini kita kembali mendapatkan apa yang dinasihatkan oleh Al-Allamah Sa'di sebagaimana beliau menambahkan taklik supaya kita punya makna yang benar ketika disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, disebutkan dalam banyak faidah-faidah tentang ini, agar kita tidak menjadi ternyata kita adalah zuyyina lahu su'u amalihi wattaba hawahu. Ketika beliau Sesadi dalam Mandumah As-Sair ilallah
Setelah beliau menyampaikan di dalam nazam itu, wa humul ladina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Maka beliau menambahkan taklik, kata beliau rahimahullah, manzilatun syarifatun hajatu kullu insanin ilaiha. Ya, di buku yang ada itu ya, diterangkan oleh beliau, bal daruratun ilaiha fauqa kulli hajatin fadzikrullahi huwa imaratul awqati wa bihi tazulul humumu wal humumu wal kuduratu wa bihi tahsulul afrahu wal masaratu wa huwa imaratul qulubi al mukfirati kama annahu girasul jannah wa huwa musilun li a'lal maqamati wa fihi minal fawaidi ma la yuhsa wa minal fadaili ma la yu'addu wa la yunqadha. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang kehidupannya aksaru min dzikrihi, orang yang perjalanan hidupnya di dalam beriman kepada Allah, yang kemudian nampak di dalam kehidupannya orang-orang yang sangat banyak di dalam mengingat Allah dalam seluruh kehidupan. Bagi orang yang mendapatkan nikmat ini yang ala bayyinatin min rabbih, yang betul-betul apa yang mereka lakukan aktsaru min dzikrihi ini adalah perjalanan yang benar, bayyinah. Kata beliau Al-Allamah Sa'di, manzilatun syarifah, kehidupan yang hanya selalu kembali kepada dzikrullah itu manzilah syarifah, sebuah kehidupan yang syarif, yang mulia, yang selalu dijadikan perburuan. Jadi bukan sekedar banyak zikir kepada Allah, itu ditempatkan sebagai manzilah syarifah. Apa-apa selalu diselesaikan dengan itu. Apa-apa kehidupannya adalah kembali kepada Allah, karena itu kedudukan hidup yang paling tinggi. Sebagaimana tadi malam sudah diterangkan, semua persoalan-persoalan terkait dengan amanah hidup ini, apapun yang dijalani manusia, apakah istri, apa suami, apa anak, apa teman, apa pekerja, apa pemimpin, apa rakyat, apa penuntut ilmu atau pengajar, ahli ibadah, dai, pejuang dan sebagainya, pasti akan menemukan apa yang mereka temukan. Apa itu? Fitnah dan ujian. Seperti kata Allah Rabbul Alamin, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah timpakan fitnah. Kemudian Allah pisahkan. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jalan mereka kemana yang paling banyak dia pakai. Aktsaru min dzikrihi,
Mereka lebih banyak kembali kepada membicarakan jalannya Allah. Jawabannya adalah mengingat Allah. Jawabannya adalah merendahkan kepada Allah. Jawabannya adalah minta tolong kepada Allah. Jawabannya adalah mendekat kepada Allah. Atau tidak intinya seperti tadi. Jawabannya adalah membela diri, debat, nyalain orang. Zuyyina lahu su'u amalihi, dan terus amalnya nggak berubah, kejelekannya nggak berubah. Mana manzilah syarifah? Seperti kita hari ini, seperti kebanyakan manusia hari ini diuji, bahkan kaum muslimin, dengan berbagai macam kudrahnya Allah, maha berbuatnya Allah kepada hambanya. Tapi apakah banyak berbicara tentang Allah? Apakah membicarakan tentang Allah itu dijadikan manzilah syarifah, dijadikan solusi mulia? Ini yang membedakan. Kam minan nas, berapa manusia hari ini di tengah banyaknya kegaduhan, gham wal ham, ketakutan, kedukaan, dengan berbagai macam buruk, berbagai macam masaib, berapa banyak orang yang bisa berbicara tentang Allah? Berapa banyak yang mereka aksarul dzikr, dan itu tanda. Ustaz, tapi mereka juga mengajak kita, mohon maaf, untuk dzikir, untuk tobat masal, untuk ngadain kunut bersama-sama. Iya, itu menjadi pegangan utama, itu menjadi manzilah syarifah, solusi mulia yang mereka jadikan pegangan, atau sekedar menutup dalla sa'yuhum, menutup zuyyina lahum su'u amalihi, atau sekedar untuk menutupi kekeliruannya saja, atau sekedar untuk zuyyina lahum su'u amalihi, menutupi kejelekan-kejelekannya saja. Apakah mereka benahi? Apakah mereka perbaiki? Apa mereka luruskan? Dan apakah dijawab oleh Allah? Fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat Allah, Allah mengingat kamu. Apakah itu dapat jawaban? Allah bela, Allah tolong. Maka ini pertama yang dinasihatkan saya saat ini. Kalau hamba-hamba Allah yang punya sair ilallah wa daril akhirah, mereka aksaru min dzikrihi, telah banyak di dalam mengingat Allah, dzikir kepada Allah, itu maknanya itu dijadikan manzilatun syarifah. Jadi kalau mereka banyak dzikir kepada Allah, banyak kembali kepada Allah, banyak menunjukkan peringatan Allah, itu karena itu adalah manzilatun syarifah, kedudukan yang mulia yang mereka selalu jadikan perbaikan. Seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, aslaha sariratahu, karena itu adalah baiknya, memperbaikinya hati-hati mereka. Atau cuma sekedar itu tadi, mengulang-ulang yang sebenarnya ya penyakitnya dari dulu juga gak hilang-hilang. Hajatu kullu insani ilaiha, kata beliau Sesadi, itu dijadikan hajat, itu dijadikan kebutuhan. Kalau ada apa-apa, butuh yang paling besar adalah kembali kepada Allah. Bukan ribut, bukan bantah-bantahan, bukan celah-mencela, bukan jatuh-menjatuhkan, bukan untuk mencari orang lain yang salah, saya yang benar.
hajatu kulli insanin ilaiha. Itu dijadikan kebutuhan bagi setiap kita enggak? Bal daruratuhu ilaiha. Bahkan satu keharusan yang harus dimiliki adalah kembali kepada Allah, aksar min dzikrihi. Itu jadi seperti satu keharusan, kewajiban yang terus-menerus dia miliki. Fauqa kulli hajatin, di atas semua solusi. Omongan di bawah, debat di bawah, saling tuding di bawah, saling mencela di bawah. Tidak dipakai, yang didahulukan adalah aktsaru min dzikri. Itu tercermin enggak? Ya. Fauqa kulli hajatin, semua kebutuhan yang ingin dia cari menghadapi hidupnya itu dikalahkan semua. Yang didahulukan adalah aksar min dzikri. Dan itu tercermin dulu pada kehidupannya para sahabat. Siapapun mereka, apakah anak-anak, apakah pemimpin, apakah mereka sahabat Nabi, apakah istri, apakah suami, kalau mereka menghadapi kehidupan mereka di jalan Allah, solusi yang paling besar adalah aksar min dzikri. Coba lihat anak angkat Rasulullah SAW ketika terjadi ujian besar di dalam jalan hidayah dia sebagai suami dan istri, dengan istrinya Zainab dan Zaid. Apa yang dibicarain oleh mereka? Zainab selalu sendiri, yang lisannya selalu berdoa kepada Allah, minta diberi jalan. Zaid juga begitu. Kalau Rasulullah bertanya, mereka selalu mengatakan kami menunggu dari Allah. Hari ini berapa kita diuji oleh Allah? Kalimat kita yang pertama adalah dzikrullah, istighfar, cari tuntunan, kembali, pasrah. Sulit. Anak-anak keluarga miskin di zaman Umar bin Khattab jualan susu yang dibuat makan tiap hari karena kekurangan. Ibunya menyuruh anaknya, bagaimana susunya dicampur air aja nak. Ini kan gak ada yang tahu. Ya, anak kecil kan gak ada yang tahu. Di tengah malam, saat itu Umar lagi berjalan mengontrol umatnya. Umar mendengar ada pembicaraan orang tua sama anak kecil di tengah malam yang sunyi. Saat itu mereka sedang merebus susu untuk dijual, dan hidup mereka miskin. Mereka makan dari itu. Mereka hidup berdua, ibu dengan anaknya, susah. Kemudian ibunya bilang, kita campur air biar lebih banyak bisa kita jual. Ya. Kata ibunya, kan gak ada yang tahu nak. Apa kata anaknya? Ya, anaknya menjawab, Umar juga tidak tahu, kata ibunya. Kalau Umar tidak tahu wahai ibu, terus di mana Allah? Nah. Semua lapisan hidup mereka selalu menjawab manzilatun syarifatun, satu kedudukan yang mulia untuk kembali kepada Allah. Anak itu menjawab, terus Allah di mana? Allah tahu. Begitu Umar mendengar keluar air matanya. Anak-anak bisa berbicara seperti itu. Budak di zaman beliau para sahabat luar biasa. Pembicaraan mereka selalu punya manzilah syarifah, punya kedudukan yang mulia. Bahasa mereka, hati mereka, akal mereka, adab mereka aktsaru min dzikrihi,
menyelesaikan ujian perjalanan hidupnya di dalam hidayah dengan kembali kepada Allah. Yang dibicarakan Allah, hajat dari semua hajat itu adalah aksar min dzikri. Para sahabat yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian-ujian yang besar, mereka selesaikan dengan itu. Bukan diselesaikan dengan kamu puas, ini puas, ini puas, ini puas. Enggak. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika melepaskan kekuasaannya sebagai khalifah ala manhajin nubuwah, pemimpin di atas jalan kenabian, dilepaskan begitu saja, dikasihkan kepada siapa? Muawiyah. Dan Muawiyah nawari, kamu minta apa? Apa yang dicari untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah yang besar? Muawiyah, kamu minta apa? Saya akan kasih, tapi janganlah umat ini hancur. Maka Hasan serahkan kekuasaan, dan Hasan mengatakan, kami sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu jawaban mereka semua. Siapapun dia, mau orang miskin, mau seorang wanita, istri, mau suami, mau anak-anak kecil, jawaban mereka adalah manzilah syarifah fauqa kulli hajah, yaitu kembali kepada Allah. Yang dibicarakan Allah lagi, yang dibicarakan adalah petunjuk Allah, ketentuan Allah, mencari ridha Allah. Itu yang dibicarakan di setiap keadaan. Sehingga kata beliau Sa'di, wa dzikrullah huwa imaratul awqat. Maka ternyata orang yang mereka benar-benar di atas dzikrullah ini, mereka jadikan dzikrullah itu imaratul awqat. Apa? Pemakmur semua waktu. Waktu tersembunyi, nggak ada orang, waktu ada orang, waktu susah, waktu lapang, ya, waktu banyak musibah, waktu banyak kelapangan, waktu sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, yang dibicarakan, yang dijadikan manzilah syarifah adalah yang dijadikan pemakmur, penghias, syiar yang ramai adalah dzikrullah. Ya. Itu jawabannya. Sehingga tercapai kalau benar-benar dzikrullah ini adalah jalannya orang-orang yang meraih kemenangan. Apa yang didapatkan? Kata beliau Sa'di, wa bihi azulul humumu wal humumu wal qudurat. Tanda yang jelas kalau itu ala bayyinah, dengan dzikir yang dimiliki, dengan dzikir yang dimiliki kepada Allah yang selalu dijawabkan, itu al-humum, duka, wal humum, ya, sedih, duka, derita hati, gundah, galau, segala macam sebabnya, wal qudurat, kekeruan-kekeruan yang menimpa itu tazulu, hilang. Itu bukti. Dan hilang itu bukan berarti apa? Bukan berarti persoalannya tidak ada. Persoalannya ada semua. Sekarang kalau kita lihat contoh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu diuji fitnah,
perang zaman. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat-sahabat yang bersamanya radhiyallahu anhu berada di dalam kekalahan. Dan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat ditolong oleh Allah menjadi pembawa panji di hari fitnah untuk kemudian mendapatkan kemenangan. Coba lihat apa kata Aisyah radhiyallahu anha di hari seperti itu. Aisyah berkata kepada Ammar bin Yasir, kata Aisyah, Abul Yaqdan, ketika Ammar bin Yasir menasihati Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, betapa jauhnya engkau telah meninggalkan tempat tinggal. Kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah memberikan jawaban, Abul Yaqdan, apakah kamu Abul Yaqdan? Abul Yaqdan itu nama kunyah Ammar bin Yasir. Apakah kamu Ammar bin Yasir? Naam ya ummul mukminin. Benar. Apa? Di hari seperti itu, kata Aisyah, hari ini Allah tunjukkan engkau adalah di atas kebenaran. Selesai. Hari ini Allah tunjukkan engkau adalah di atas kebenaran. Jadi mereka itu pembicaraannya mau sedang di atas, mau sedang di bawah, mau sedang ini, mau sedang ini. Dzikrullah. Jawabannya adalah taslim, lapang dengan Allah. Adapun masalah tetap ada. Aisyah tetap kalah, Ali bin Abi Thalib tetap menang. Kalau kita, wah gimana ya? Humum gak hilang, kudurat gak hilang, sakit hati gak hilang. Seorang istri memaafkan suami, ya saya maafkan, tapi masih nulis, tanggal sekian aja begini, kemarin begini, ini aja begini. Suami juga gitu. Ya kamu istriku terbaik, tapi masih ada catatan yang disimpan. Anak-anak juga gitu. Ya betul Abi, Umi, tapi masih hatinya keruh, hatinya sedih, hatinya duka karena kok dia yang kalah, kok ini yang menang. Ini menunjukkan dzikrullahnya bukan dzikrullah orang yang ala bayyinatin min rabbi. Buktinya apa? Ia mau kepada agama, mau kepada hidayah, mau kepada udah banyak istighfar, banyak ini, tapi aneh, humumnya nggak hilang, kuduratnya nggak hilang, sakit hatinya nggak hilang, bencinya nggak hilang, dendamnya nggak hilang. Ini menunjukkan kembali kepada Allah bukan manzilah syarifah. Ya. Kembali pada Allah bukan fauqa kulli hajah. Iya, saya suka itu, saya seneng kalau istri nyaranin saya sholat, nyaranin saya zikir, suami nyaranin saya, iya, saya setuju, bagus itu. Tapi kan, loh. Memang bapak itu bagus, nyuruh kita gini, betul, saya juga seneng itu, masya Allah. Tapi kan itu nggak habis-habis. Menunjukkan al-humum wal kudurat la tazul, tidak hilang. Berarti zikirnya tadi, mau bicara Allah tadi, itu bukan fauqa kulli hajah, bukan sebenarnya sebagai solusi. Kata orang Jawa, lamis. Tahu lamis? Lamis itu lambe klimis. Iki wong Jawa Timur orang pada ngerti ya. Lambe itu bibir.
bibir itu, kemudian klimis. Klimis itu terpoles, mengkilat. Kalau orang sekarang pakai apa? Nah, pakai gincu. Jadi lambene tok sing klimis, jerone ngendok. Ndok kuwukan iki lho. Tahu ngerti ndok kuwukan? Ngerti ndok kuwukan? Telur yang enggak jadi. Kalau ada telur asin dibikin enggak jadi. Atau telur yang dierami sama induknya tapi enggak jadi. Coba buka. Dohire klimis, apik. Coba dibuka. Ambune piye? Busuk. Iya, itu Al-Quran, mari kita kembali. Iya, itu sunnah Nabi, iya betul. Tapi kayaknya bededek. Gumom, ketemu, gimana? Ya, nggak habis-habis. Besok ketemu lagi, itu lagi. Jarine kemarin dzikrullah. Inilah beda. Apa kana ala bayyinatin kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Beda. Maka di sini maknanya, betul enggak dzikrullah, betul enggak bahasa Allah, betul enggak ucapan-ucapan kita, dalil yang kita baca, ayat yang kita jadikan peringatan, hilang hukum kita, hilang gumam kita, hilang kudurat kita. Susah. Wabihi tahsulul afrah wal masarrat. Apakah kalau sudah dibicarain zikrullah al-afrah, kesenangan itu didapat atau sekedar untuk tutup? Ya. Ini kemudian al-masarrat, kegembiraan itu didapat. Maka hakikat orang-orang yang mereka aksar min dzikrihi itu harus berada di dalam imaratul qalbi. Jadi zikir kepada Allah, kembali berbicara kepada Allah yang menjadi imaratul awqat, menghiasi waktu-waktu yang ada pada kita. Baik waktu kita menuntut ilmu, waktu kita ngajar, waktu kita jadi istri, waktu kita jadi suami, waktu kita jadi pembawa apapun. Kalau orang itu kelihatan dohirnya aksaru min dzikrihi, ada sumbernya enggak? Sumbernya apa? Imaratul qulub al-mughfirah. Itu berangkat dari apa? Makmurnya hati. Makanya syair ini sebelumnya adalah syair-syair yang didahului dengan kehidupan hati, ilmu di hati, amal di hati, bukan cuma sekedar ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba, zikirnya banyak, sopo kuwi. Karena itu kata beliau Sa'di, imaratul qulub al-mughfirah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang dia berhasil membesarkan syiar Allah yang banyak dan dohir itu hakikatnya adalah berangkat dari syiar yang ada di dalam hati. Ramainya dohir kita menuju kepada Allah, lisan, anggota tubuh, pikiran dan sebagainya, itu adalah berangkat dari ramainya hati kita kepada Allah. Kalau hati kita tidak bisa ramai, tidak punya ilmu keramaian meramaikan hati kita kepada Allah, tidak punya makrifat, tidak punya amalan hati, yang dohir kelihatan banyak, pasti tidak ada buah tadi. Apa buahnya tadi? Al-humum wal qudurat tazul. Ya, duka, jengkel, dendam, kotoran hati hilang.
Kemudian al-afrah wal masarrat, yang namanya kegembiraan, kesenangan hati selalu datang. Ya, walaupun yang namanya fitnah itu nggak hilang. Ya, istri selalu menjadi fitnah bagi suami, suami selalu menjadi fitnah bagi istri. Yo ketemu terus, bolak-balik yo kuwi. Ya. Anak selalu menjadi fitnah bagi orang tua selalu menjadi fitnah bagi anak. Dunia, harta, penuntut ilmu, para pengajar, Allah uji sebagian mereka dengan apakah hilang? Enggak. Yang namanya hidup, ada teman kita marah, ada istri kita marah, ada suami kita marah, ya, ada tetangga kita marah, ada pemimpin kita marah, ada rakyat marah. Itu kehidupan yang gak akan hilang. Tapi tidak intinya gumum itu hilang. Duka, galau, sedih, keruh hati itu gak ada. Kenapa? Apa sih itu artinya? Kalau dia sudah dzikrullah. Kenapa? Karena kalau sudah dzikrullah, dia tidak membicarakan lagi makhluk. Kenapa? Membicarakan fiilnya Allah, takdirnya Allah. Maka beda. Oh, istriku Allah takdirkan begini. Itu beda dengan istriku begini. Istri kok begini? Beda dengan ternyata Allah takdirkan istriku baru begini. Istri baru begini dengan Allah takdirkan istriku baru begini, itu maknanya, rasanya beda. Ya. Oh, ternyata suamiku begini dengan ternyata Allah takdirkan suamiku begini. Itu rasanya, maknanya beda. Ya. Oh, muridku ternyata kayak gini, itu beda rasanya. Allah takdirkan muridku ternyata begini. Ustadzku ternyata begini, itu beda dengan ternyata Allah takdirkan ustadzku itu begini, itu beda. Karena itu pembicaraan yang ternyata Allah berbuat begini, Allah berbuat begini, kemudian memahami hikmah Allah, memahami fadlnya Allah, memahami muradnya Allah. Apalagi secara umum Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka ini, itu jelek bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka ini. Ternyata Allah jadikan itu baik bagi kamu. Kalau sudah baca itu semua, al-gham wal ham wal qudrat tazul, hilang. Itulah maknanya zikir kepada Allah. Yang kemakmuran, ramenya zikir kepada Allah itu dibangun dari rame dan makmurnya kehidupan di hati kita dengan Allah. Dan itu yang hakikat sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ini ayat ikhwah, imaratul qulub kama annahu irasul jannah. Bahkan apapun hidup yang dia jalani, kalau dia itu ala bayyinatin min rabbi, dia seperti ditenggelamkan oleh Allah, dirasakan oleh Allah di dalam surga. Padahal yang didapati ini, mohon maaf, yang didapati sepertinya wasilah gundah, galau, duka. Coba, kita pengen punya anak harusnya gini-gini, anaknya gini. Pengen punya harta harusnya harta saya gini, ternyata enggak. Kita pengen punya orang tua, mestinya orang tua gini,
oh ternyata gini. Kita pengen punya murid, harusnya murid saya itu kayak Imam Syafi'i semua, ternyata kayak badut semua. Ya. Kita pengen punya ustadz, baru ustadz kita itu kalau bisa kayak Nabi Muhammad SAW, ternyata ustadz kita ini wong bingung. Itu kan kalau kita bicara nengok sana sini seperti yang tadi malam, apa? Hati selalu panas. Ya. Jiwa selalu ittirab, enggak pernah tenang. Harusnya itu hilang. Bukan itunya hilang, keadaan hati berubah kalau diajak bicara tentang dzikrullah. Itu namanya ala bayyinatin min rabbi, berada di dalam bayyinah. Maka seperti yang dinasihatkan para ulama, kun jamilan tarol wujud jamalan. Kalau kan jadi orang yang indah, semua kehidupan itu jadi indah. Nah, itu contohnya siapa? Coba, kalau ada seorang anak punya nikmat, kemudian nikmat itu ingin direbut oleh orang lain, hakikatnya indah? Enggak, hidup susah kan? Ada seorang anak dimusuhi saudara-saudaranya, sebuah penampilan hidup yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Ada seorang anak kemudian dicemplungin sumur, pemandangan yang bagus atau pemandangan yang jelek? Jelek. Ada orang mulia kemudian dijadikan budak, ya, jadi budak. Apakah itu sebuah pemandangan yang baik? Orang baik kok jadi budak? Enggak. Kemudian banyak seperti itu. Kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil sampai mudanya, gambar hidupnya menyenangkan atau menyusahkan? Hah? Pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Dari kecil sampai mudanya, sampai dewasanya, kebanyakan menyenangkan atau menyengsarakan? Menyengsarakan kan? Kalau seandainya saya, kalian yang menjalani, apa yang terjadi? Bertubi-tubi, jelek terus. Tapi Nabi Yusuf menjalani itu semua. Qad ahsana bi, sungguh Allah engkau telah berbuat baik padaku. Enggak ada duka. Ya. Yusuf tidak ada galau, masuk sumur kecemplung, enggak sedih. Diiri sama saudara-saudaranya, bukan satu penderitaan. Dijadikan budak, bukan satu kesengsaraan. Dituduh berbuat zina, di penjara, bukan satu hal yang menjadikan hatinya sengsara. Enggak. Kenapa? Sebagaimana Yusuf alaihissalam adalah orang yang punya kehidupan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba baca kisah Yusuf. Itu yang orang yang sebenarnya aksaru min dzikrihi, yang dia itu ada bayyinatin. Makanya bukan cuma itu, bukan cuma kegembiraan, bukan cuma kesenangan yang dia raih, yang dia rasakan, bahkan wa huwa musilun li'a'lal maqamah. Sikap dia menjawab hidup dengan dzikrullah, dengan kembali kepada Allah, dengan selalu dijawab, taslim, berserah diri kepada Allah, itu mengubah hidupnya. Coba Nabi Yusuf alaihissalam dengan terus-terus dihadapkan dengan ujian-ujian hidup yang seperti itu, dan Nabi Yusuf alaihissalam gak pernah datang ke Komnas HAM. Pernah Nabi Yusuf datang ke Komnas HAM, cerita sama temannya, gak ada orang duka dalam hidup ini kecuali saya. Ada begitu? Gak ada. Selalu kembali kepada Allah.
Abinya, bapaknya Yakub juga begitu, alaihi wassalam. Ya. Kembali mengadu kepada Allah. Basi wa huzni, dukaku, sedihku, hanya saya ajak bicara kepada Allah. Allah rubah kehidupan mereka. A'la maqamat, ditinggikan oleh Allah kedudukannya, dirubah. Di tengah jalan jadi bahagia, di saat banyak duka, di saat banyak kesedihan lapang hatinya, di saat orang menghilangkan dendam di dalam hatinya sulit, dia nggak ada apa-apa, silakan saja. Kemudian di hari-hari berikutnya dirubah oleh Allah. Coba, dari orang penghuni penjara diangkat oleh Allah jadi pemimpin, Yusuf alaihissalam. Dan gak revolusi, gak berantem, gak teriak-teriak, hancurin, gak. Allah Maha merencanakan hidup. Dirubah oleh Allah, ditinggikan kedudukannya, dinaikkan dengan la tasriba alaikumul yaum. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bahasa kita, saat Nabi Yusuf melenggang, kedudukan diberikan oleh Allah. Orang-orang yang selama ini sebagai orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan Yusuf alaihissalam, malah wes kamu aja Yusuf, kamu aja Yusuf. Apa kata Rasul? Kata Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikumul yaum. Gak ada lagi celah kalian, saya gak akan lagi bicara kalian begini sakit hati apa semua. Gak ada, sudah baik, hilang sudah, awan berlalu, gelap hilang sudah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tulqa, kalian orang-orang yang dimaafkan, orang-orang itu mereka. Itulah hakikat orang yang benar. Kalau jalan hidup mereka itu adalah aksaru min dzikrihi. Solusinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kembali kepada Allah. Makanya lebih-lebih di hari-hari kita menjadi orang-orang yang di jalan Allah ini seperti sudah tidak ada lagi yang menolong, seperti sudah tidak ada lagi yang membela, nasibnya ke depan jadi apa sudah nggak tahu. Wah, kayaknya susah. Orang-orang kok begini semua. Kembali aksar bin dzikrihi, lapangkan, kuatkan hati dengan mari kepada Allah, jawab dengan semua, pakai matematika langit, bukan matematika bumi. Kalau bumi dihitung terus barbar, lo kamu kok gini, harusnya gini, wes serana rampunge. Asku ilallah basi wa huzni, dikir kembali pada Allah. Kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hari-harinya membahagiakan dirinya dengan zikir kepada Allah. Sampai Allah memperbaiki kehidupannya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka zikir kembali kepada Allah yang sebenarnya bagi orang-orang yang berada di jalan hidayah ala bayyinatin min rabbih akan musilun di a'lal maqamat, akan menyampaikan dia kepada tempat yang tinggi. Kalau dia jadi penuntut ilmu, maka nanti akan dipilih oleh Allah. Kalau dia jadi pembawa ilmu, akan ditinggikan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kalau dia jadi seorang istri, jadi suami, jadi anak, akan diangkat. Hari-hari di mana sekarang orang itu matematika terus. Ustazku kok gini ya, harusnya gini. Udah, ya Allah Engkau Maha tahu. Muridku kok gini ya, harusnya gini ya, harusnya gini. Ya Allah, saya ini berkhidmat di jalan agama. Suamiku kok gini ya, gini. Harusnya gini, wong dia sudah ngaji kan harusnya gini. Dia itu ustaz harusnya gini. Kembalikan, ya Allah, Engkau Maha tahu. Istriku kok gini. Ya Allah, aku nggak bisa banyak berbuat. Ya, zikir pada Allah, sebut Allah, minta tolong pada Allah. Pemimpinku kok gini. Wes sudah kayak apa ini? Ya, kita nggak bisa jawab. Silakan pakai matematikanya siapapun nggak bisa jawab.
Rakyatku begini. Sudah, kembalikan kepada Allah, kembali. Supaya itu membuahkan a'lal maqamah. Itu jawaban dari Allah. Dan bagi orang beriman, ala bayyinatin min rabbih, selalu kembali kepada Allah dengan tidak ada lagi duka, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi omongan begini. Tolong, kata beliau Sa'di, fihi fawaid ma la yuhsa. Orang kan sering tanya, "Loh Ustaz, nanti dapat apa? Kok sidik-sidik Allah, sikit-sikit kok kita harus dzikir, sikit-sikit kok gini, dapat apa?" gitu loh. Kata beliau Sa'di, di sana ada fawaid la yuhsa. Kita nggak bisa menghitung. Nah, faidah itu nggak bisa dihitung. Gimana mau menghitung? Ya, kalau kita mau menghitung perintah Allah fadkuruni bisa. Tapi kalau kita mau menghitung azkurkum, Allah akan mengingat kamu. Masa perbuatan Allah kita mau hitung? Nggak bisa. Matematika kita nggak nyampe. Janji Allah mau dihitung, maha menolongnya Allah mau dihitung, maha pembelanya Allah mau dihitung, akal kita kedodoran. Makanya Allah mengingatkan, la yus'al. Kalau sudah berbicara, Allah menolong, Allah memperbaiki, jangan ditanya. Nanti untuk apa, dapat apa, perubahannya gimana, buktinya juga begini terus, begini terus. Berhenti, aja cerewet. Kapan itu didapat? Jalani. Nuntut ilmu Ustaz gini, ngajar kayak gini Ustaz, susah orang sekarang. Oh, banyak ngomong. Jadi istri di zaman sekarang tuh susah loh Ustaz, gini. Jadi suami apalagi, istri sekarang permintaannya begini. Wis menengo. Ya. Faidah itu nggak bisa dibicarain. Jalani. Kalau kamu jalanin, kembali kepada Allah, engkau rak ketemu, oh iya ya, tiba, oh ternyata, Masya Allah, saya nggak nyangka, kalau ternyata hikmahnya begini, ternyata begini. Masa orang beriman nggak bisa bicara begitu? Itu loh sekarang lagi viral. Ada seorang wanita umurnya 25 tahun nikah sama bapak-bapak, ya kan? Umurnya 60 tahun, selisih 35 tahun. Sopo saya sekelem menunggu lama. Nah, ceritanya wanita ini, dia bahasa ekstrimnya dipaksa orang tua, disuruh nikah, dinikahin sama bapak-bapak 60 tahun. Kemudian ya awal-awal dia menjalani, dia cerita, saya ingin berbicara pada orang tua begini. Tapi setelah dijalanin setahun, 2 tahun, dia akhirnya berbicara. Ternyata saya di sini menemukan hidup saya yang benar. Saya begini. Menemukan. Loh, itu makanya itu pelajaran. Sekarang lagi viral tuh. Ya hidup selalu ada, tapi jawaban itu bukan di omongan. Jalanin. Kalau itu petunjuk Allah, jalani. Kalau itu wasilah dzikir kepada Allah, jalani. Penuntut ilmu, Ustaz gini, jalani, menengok. Ya. Ustaz kita ini punya pemimpin kayak gini, wasit kejahatan. Dia kembali pada Allah. Kalau kita bicara tentang fikih, nggak rampung-rampung. Coba, kalau kita bicara kewajiban suami atau kewajiban istri, kewajiban suami 10, kewajiban istri 10, terus suami baru bisa jalanin 1, istri baru bisa jalanin 1, terus diomong, terus rampung nggak? Ngeluh terus kan?
Piye to iki matematika niki? 10 njedule siji terus. Lo kan 10. Kok saya nggak dapat 10? Dapatnya dari suami kok cuma 1. Saya kok dapat dari istri cuma 1. Ki piye to? Jarine salafi, jari ahlussunnah, jari ikhwan, jari akhwat. Mau diomong habis. Makanya kalau kita berbicara kembali kepada Allah, Allah ala bayyinah, itu seperti ini prakteknya. Solusi kepada Allah itu bukan ditanya dapat apa, terus gimana, bukan. Nabi-nabi aja nggak pernah begitu. Alaihi wassalam. Nabi Musa disuruh jalan sama Allah, jalan sampai di pinggir laut. Semuanya bilang, waduh mati. Nabi Musa tidak. Jalan. Orang-orang sekarang ini itu menunjukkan benar nggak di aktsaru min dzikrihi. Kalau apa-apa pengen di depan, Ustaz saya itu semangat. Pokoknya saya mau berjuang di jalan Allah, tapi saya harus dapat dulu faedahnya berjuang di jalan Allah. Bisa menyenangkan saya, menjadikan saya kuat. Sebelum saya berangkat ke sana, saya dapat semuanya. Semua yang pernah dialami Nabi Yusuf. Saya membuktikan dulu baru saya berjuang. Ya ora ono to kaya ngono kuwi. Jalan dulu di sana, setiap saat nanti ditunjukin oleh Allah. Disinilah kamu rasakan. Disinilah kamu rasakan. Begitu. Orang pernah ngelakoni kok ngimpi. Tidak bisa. Ya. Saya pernah cerita dengan beberapa santri. Ada tukang becak, kerjaannya hari-hari becak. Nah, capek. Susah kan tukang becak. Berapa rezeki yang dia dapat? Yang dia dapat paling 75.000, 100.000, 200.000 paling tahu. Itu kalau beneran. Tapi banyak dia merasakan lapang, bahagia, nyaman, diganti kerja jadi pegawai enggak mau, enggak. Pak kok enggak ganti kerjaan lain? Enggak, saya sudah menikmati. Loh, menikmati. Meroda kayak gini tuh menikmati. Di mana? Kenikmatan itu dijalani di perjalanan. Ya. Pas ngeroda, kemudian kejeblong, habis itu ada orang nolong. Ternyata dia mikir, oh iya ya, Masya Allah, dengan saya keblegong, saya menikmati rasanya orang menolong. Loh, ngerasain, jalani. Ya. Jalani dulu. Saya dulu pernah bawa material kayu full kiri kanan sepeda, jalannya naik ke atas. Apa? Karena saya itu tukang kerjaannya gawe lemari, gawe, saya kerja bawa begitu. Jangan dikira jenenge mulang ustad. Terus kerjaan saya itu dulu dorong beca, kerjaan saya dulu itu nukang kayu. Saya pakai sepeda bawa barang, nukang. Terus anak saya taruh di sepeda, saya roda. Naik gak kuat, saya dorong. Ya Allah, susahnya. Baru dorong setengah jalan, ada mobil lewat. Pak mau kemana? Mau ke sana. Jauhnya Pak. Bapak mau naik ini kan? Ya nggak apa-apa kalau mau. Mobilnya open cup dibuka ke. Habis dibuka, sepeda saya, barang-barang saya, kayu saya dinaikin semua. Saya naik di belakang dilarang, Pak jangan naik belakang, naik depan aja. Sama anaknya saya naik depan. Rumahnya mana Pak? Sana. Ditaruh di sana. Begitu disampaikan di sana, saya dikasih lagi uang. Masya Allah. Di sini loh ternyata Allah memberi satu kenikmatan. Nah kalau orang nggak jalani, ya nggak bisa. Ini loh ayo ikhwah. Ini kehidupan. Jangan tanya faidah sebelum menjalani. Jalani. Nanti diberi faidah oleh Allah Azza wa Jalla. Faidahnya nggak bisa dihitung, diceritain nggak habis-habis. Nah kalau kita jadi penonton, faidahnya berantem. Nonton terus nggak pernah tahu.
Fawaid la yuqsa, faidah yang enggak bisa dihitung. Wa minal fadail ma la yu'addu wa la yunqada. Keutamaannya enggak bisa dihitung, enggak pernah habis. Jalan kembali kepada Allah dengan imaratul qulub wa imaratul awqat. Dan itu yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini taklik yang disampaikan beliau Allamah Sa'di rahimahullah, yang insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang insyaallah taala, sehingga kita bisa mendapatkan bayinah tentang syair kita, perjalanan kita. Memang benar-benar kita akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan di dalam perjalanan kita kepada Allah dan negeri akhirat di dunia yang sebentar ini. Yang sebagaimana diterangkan oleh beliau Allamah Sa'di, wa humul ladzina aktsaru min dzikrihi fi sirri wal i'lani wal akhya. Ini insyaallah apa yang kita tambahkan untuk melanjutkan faidah mudzakarah kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi auzubillahi azza wa jalla. Dan semoga dengan terus kita mudzakarah, kita mengambil ta'allum tafaqquh ini, kita akan meraih man kana ala bayyinatin min rabbih, orang yang berada di dalam agama yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, talabatul ilmi, ikhwani wa akhwati fiddin, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.